Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi bersama rekan-rekan saya. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Mulai dari saya Bayu Wijaya, NIM 220301164. Yang kedua, Dinar Sabilina Putri 220301157. Yang ketiga, Rizky Prastio Anggara NIM 220301171. Yang keempat, Wahyu Tri Retnosari NIM 220301177. Yang kelima, Atina Rizka Akmaliah 220301185. Yang terakhir, Chandra Wijaya 220301191. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan atau power, suatu kemampuan untuk mempengaruhi atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan merupakan konsekuensi logis yang muncul dalam setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan menurut Friend and Raven sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan tersebut. Kelima faktor tersebut yaitu framework power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, corrective power, kekuasaan seorang untuk memberi hukuman atas kinerja buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. Yang ketiga, legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power atau kekuasaan berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari keahlian atau kepakaran dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, referent power atau kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seorang atau sekelompok orang terhadap seorang atau sekelompok orang tersebut. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali digunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau delegitimasi. Dua pandangan mengenai kewenangan formal, yaitu pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan kedua cenderung berbeda dengan pandangan yang pertama. Tidak setiap kewenangan yang bersifat top down serta-merta akan dijalankan oleh bawahan. Beberapa jenis kewenangan dalam organisasi. Kewenangan dalam sebuah organisasi bisa dibedakan menjadi kewenangan line authority, kewenangan staff, dan kewenangan fungsional. Perbedaan dari ketiganya terdapat pada jenis keleluasan atau kekuasaan dimiliki oleh berdasarkan posisi masing-masing. 1. Kewenangan lini. Kewenangan lini atau line authority adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staff. Kewenangan staff atau staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Yang ketiga, kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional atau functional authority adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staff, namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Nah, untuk penjelasan di selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perlimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation.
Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalian tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi atau menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat pelimpahan wewenang ada 3, yaitu sebagian atau bawahan yang dilimpahi wewenang dapat memperoleh kesempatan dan mempelajari sesuatu yang baru sehingga kemungkinan bawahan akan belajar bertanggung jawab akan sesuatu yang baru. Kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. 3. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan dengan baik dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk atau ditentukan serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan maupun garis pemerintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya dalam sebuah organisasi, yaitu tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi paling lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kendala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation. Ada 3 kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan. Dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan menurut caranya sendiri. Dan yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka antar manajer dan bawahan. Dan yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan dan kemampuan bawahan. Selanjutnya ada 5 tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. Yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Dan yang kelima, intervensi pada saat diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Sebagai konsekuensi logis adanya pelimpahan wewenang, maka terdapat 2 cara pokok dalam menjalankan fungsi pengorganisasian, yaitu dengan cara sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Dan yang kedua ada desentralisasi, merujuk kepada konsep pengorganisasian yang memandang bahwa apa yang terjadi di lapangan atau dalam kenyataan sering kali tidak sesuai apa yang dipahami oleh hierarki tertinggi dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, perlu ada pembagian porsi dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut dengan cara bagaimana organisasi akan dijalankan. Desentralisasi merupakan
representasi dari wujud adanya pelimpatan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sentralisasi versus desentralisasi. Terdapat beberapa kelebihan dan keterbatasan bagi masing-masing pendekatan tersebut. Kelebihan penggunaan pendekatan desentralisasi adalah kedekatan dengan sasaran, pengetahuan lokal, dan keputusan yang lebih fleksibel. Yang pertama ada kedekatan dengan pihak sasaran. Pendekatan desentralisasi memungkinkan organisasi untuk lebih dekat dengan pihak sasaran. Jika pendekatan ini dilakukan, maka suborganisasi yang menjalankan perusahaan di daerah akan lebih mudah mengenal pasar sasaran dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, ada pengetahuan lokal atau lapangan. Pengetahuan ini menggambarkan adanya cara pengorganisasian yang berbasis pengetahuan lokal atau lapangan secara lebih baik. Kita dapat bayangkan jika sebuah perusahaan yang memiliki cabang di 10 kota yang berbeda menggunakan pendekatan perorganisasian yang sama untuk 10 kota tersebut. Bila jadi ada beberapa hal yang mengalami ketidaksesuaian dengan lapangan, karena umumnya pendekatan yang sama bagi beberapa tempat lebih bersifat umum dan belum tentu menyentuh apa yang perlu di pasar sasaran atau lapangan lainnya. Yang ketiga ada keputusan yang lebih fleksibel. Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi, maka keputusan yang diambil oleh organisasi akan lebih fleksibel karena banyak disesuaikan dengan kondisi lokal di mana organisasi tersebut berada. Yang berikutnya yakni alasan mengapa sebagian organisasi masih mempertahankan pendekatan sentralisasi. Yang pertama ada sifat keumuman dari cara pengolahan. Organisasi yang masih mempertahankan cara sentralisasi memandang bahwa pada dasarnya cara mengolah sebuah organisasi umumnya sama dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Umumnya konsumen menginginkan harga yang murah, kualitas, dan pelayanan yang memuaskan. Kesemua itu bersifat umum di seluruh pasar sasaran. Yang kedua, efisiensi biaya. Di dalam sentralisasi, tambahan biaya dikelola langsung dari pusat atau dari hierarki yang tertinggi, tidak memiliki konsekuensi tambahan biaya sebagaimana desentralisasi. Dan dengan demikian cenderung untuk lebih efisien dari segi biaya. Yang ketiga, yakni kesamaan kualitas. Jika sentralisasi dilakukan, maka hierarki yang di bawah diharuskan mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh hierarki yang lebih atas. Sekalipun terkesan adanya paksaan, namun hal tersebut mendorong tercapainya kualitas yang sama dari apa yang diberikan oleh organisasi. Yang keempat, adanya kemajuan teknologi. Akibat adanya kemajuan teknologi, sentralisasi tidak selalu berarti lambat dalam berbagai hal, berbagai keputusan, kebijakan, hingga cara pengerjaan dari organisasi. Dengan adanya kemajuan dan teknologi, informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Transformasi informasi ini bisa dengan cepat diakses seiring adanya penggunaan teknologi informasi yang berbasis komputer, misalnya. Yang terakhir yaitu mendesain pekerjaan atau job design. Desain pekerjaan pada dasarnya merupakan pembagian kerja-kerja yang akan dilakukan organisasi kepada seluruh anggota organisasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995 menjelaskan bahwa terdapat 3 pendekatan dalam melakukan desain pekerjaan, yaitu yang pertama pendekatan mekanis, yang kedua pendekatan motivasi, yang ketiga pendekatan biologis. Yang pertama yaitu pendekatan mekanis. Menurut pendekatan mekanis, pekerjaan dibagi menjadi berdasarkan beban pekerjaannya, apakah yang bersifat rutin dan tidak bersifat rutin. Setelah pekerjaan dibagi menjadi rutin dan tidak rutin, maka selanjutnya orang-orang dalam perusahaan dapat ditempatkan sesuai dengan desain pekerjaan yang telah dibuat tersebut. Karena sifat kerutinannya maka dikenal dengan istilah mekanis. Karena mekanis merujuk kepada cara kerja mesin yang cenderung rutin dan tetap. Yang kedua yaitu pendekatan motivasi. Menurut pendekatan motivasi, pekerjaan harus didesain dan dibagi berdasarkan motif yang berbeda-beda.
yang dimiliki oleh para pekerja. Selain pembagian pekerjaan dilakukan berdasarkan motif dari setiap pekerjaan, pendekatan ini juga dimaksudkan agar pekerjaan yang sifatnya rutin dan menjadi mekanis, sesuatu yang memotivasi para pekerja agar menjadi lebih baik dengan pekerjaannya. Terdapat upaya untuk meningkatkan motivasi para pekerja, yaitu job enlargement atau perluasan pekerjaan, yaitu upaya yang dilakukan oleh manajer dengan memperluas pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja pada level pekerjaan yang sama menjadi satu pekerjaan. Yang kedua yaitu job enrichment atau pemberkayaan pekerjaan, yaitu perluasan kesempatan dari seorang pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang berbeda atau mungkin lebih luas dari keadaan pekerjaannya semula. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan biologis. Menurut pendekatan biologis, pekerjaan harus didesain sedemikian rupa agar mempertimbangkan aspek biologis dari pekerja, tenaga kerja, atau orang-orang yang dalam organisasi. Faktor-faktor yang terkait dengan aspek biologis dari tenaga kerja adalah faktor keamanan gender atau yang terkait dengan isu pelecehan seksual, keamanan lingkungan atau ventilasi yang baik dalam ruangan tempat bekerja, serta berbagai isu lainnya. Demikian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.